Pada tahap desain dan implementasi, kami melakukan konsultasi dengan dosen PSIA, Kompak, Akmen, dan Data Analitik. Dari dosen PSIA kami mendapatkan masukan untuk memisahkan akun WIP per departemen. Dari Kompak, kami memperbaiki kesalahan input mode produksi dan pada Accurate. Dan dari Akmen, kami mengoreksi struktur biaya standar dan BIP. Setelah itu, sistem kami revisi agar lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validasi UMKM. Pada tahap validasi sistem, kami melakukan diskusi langsung dengan mitra untuk memastikan bahwa sistem yang telah kami rancang sudah sesuai dengan kondisi operasional usaha yang sebenarnya. Dari hasil diskusi tersebut, kami memperoleh masukan terkait penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN pada transaksi yang terdapat di sistem. Pada tampilan sebelumnya, transaksi penjualan dan pembelian masih menggunakan akun PPN, sehingga secara otomatis sistem menghitung pajak pada setiap transaksi. Hal ini kami terapkan berdasarkan asumsi bahwa usaha telah melakukan pemungutan PPN seperti perusahaan pada umumnya. Namun, setelah dilakukan konfirmasi dengan mitra, diketahui bahwa usaha yang dijalankan masih berskala kecil dan belum berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh karena itu, usaha ini belum memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, maupun melaporkan PPN kepada pemerintah. Berdasarkan masukan tersebut, kami kemudian melakukan revisi pada sistem. Pada tampilan ini, akun dan perhitungan PPN yang sebelumnya digunakan telah dihapus dari proses transaksi. Dengan demikian, setiap transaksi penjualan maupun pembelian hanya mencatat nilai sebenarnya tanpa perhitungan pajak. Perubahan ini membuat sistem menjadi lebih sesuai dengan kondisi operasional mitra, mengurangi resiko kesalahan pencatatan, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan bagi kebutuhan usaha. Revisi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa sistem yang kami bangun tidak berhenti pada tahap simulasi akademik, melainkan terus disempurnakan berdasarkan hasil validasi dan kebutuhan nyata dari mitra usaha. Baik, berdasarkan hasil evaluasi sistem apa yang digunakan di Krimi Apple AMA ISW sudah cukup akurat dalam mengolah transaksi dan menghitung biaya produksi secara otomatis. Laporan yang dihasilkan juga reliable karena disusun berdasarkan data yang terintegrasi dan dapat disajikan secara real time. Dengan demikian, sistem layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama untuk mengendalikan biaya, memantau persediaan, dan menilai kinerja usaha. Namun, sistem yang masih memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada input manual, struktur akun yang cukup kompleks, pengendalian akses yang belum cukup optimal, serta belum mendukung multi cabang dan analisis produksi lanjutan. Selamat siang rekan-rekan dan dosen pengampu. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Nofrida Kutsi SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta dosen kedua yaitu Ibu Anissa Fatima SSTM SA selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Akuntansi, dan dosen ketiga yaitu Ibu Rosi Apriaza Puspita Zandra SPDM AA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 3 ingin membagikan proses, tantangan, serta pembelajaran utama yang kami dapatkan selama menjalankan Project Based Learning atau PBL pada unit usaha Kritik Apple. Proyek ini merupakan sebuah implementasi nyata yang mengintegrasikan 3 mata kuliah secara simultan, yaitu Akuntansi Manajemen, Praktikum Sistem Akuntansi, dan Komputer Akuntansi. Melalui Project Based Learning ini, kami dituntut untuk melihat sebuah ekosistem bisnis dari berbagai sudut pandang akuntansi yang saling berkesinambungan. Dari aspek akuntansi manajemen, kami melakukan perencanaan biaya, analisis, profitabilitas, serta penentuan harga jual yang strategis agar produk keripik apel ini memiliki daya saing di pasar. Sementara itu, melalui praktikum sistem akuntansi, kami merancang alur dokumen, prosedur operasional standar, dan sistem pengendalian internal mulai dari proses pengadaan bahan baku apel segar hingga tahap penyimpangan barang jadi. Seluruh rancangan sistem dan data keuangan tersebut kemudian dieksekusi dan diotomatisasi secara digital melalui komputer akuntansi dengan menggunakan perangkat lunak Accurate.
Namun, proses integritas ini tidak berjalan tanpa hambatan. Pada awal pelaksanaan proyek, kami menghadapi tantangan terbesar kami, yaitu terjadi kesalahan dalam penyusunan Bill of Material atau BOM atau formula produksi di dalam sistem Accurate. Keterbatasan pemahaman dan proses adaptasi kami yang masih berada pada tahap awal pembelajaran menyebabkan kekeliruan dalam memasukkan proporsi serta komponen bahan baku seperti kuantitas apel, pengembangan minyak, dan pengupasan. Dampak dari kesalahan input BOM ini sangat signifikan, di mana perhitungan harga pokok produksi atau HPP menjadi tidak akurat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem komputer akuntansi tidak sinkron dengan perencanaan dan analisis yang telah disusun dalam akuntansi manajemen. Menghadapi kendala besar tersebut, kami menyadari bahwa ketiga mata kuliah ini memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat. Kesalahan pada perencanaan sistem akan menghasilkan output yang keliru pada komputer akuntansi, yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi mendalam, membuka kembali referensi literatur, serta melakukan rekonsiliasi data pada data secara intensif. Kami memperbaiki struktur BOM pada Accurate dan menyelaraskan kembali alur dokumen pada sistem akuntansi hingga laporan HPP dapat disajikan secara valid. Dan terakhir, pembelajaran utama yang kami petik dari pengalaman ini adalah bahwa ketelitian dalam membangun fondasi sistem akuntansi sangat menentukan akuntansi informasi bagi keputusan manajemen di masa depan. Pada akhirnya, kami berhasil menyajikan PBL Creepy Apple ini dengan benar, menyajikan laporan keuangan yang akurat, serta memberikan analisis manajerial yang solutif. Proyek ini telah memberikan nilai integrasitas mata kuliah yang sangat berharga dan dalam mempersiapkan kami menghadapi kompleksitas dunia kerja yang sesungguhnya. Terima kasih atas bimbingan para dosen pengampu dan perhatian rekan-rekan sekalian.